Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akhidatul Rohmah PAI 4C absen 11 akan menyampaikan hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih adkhalahum lahun nar. Ruwahu Tirmidzi. Hadis tersebut membicarakan mengenai balasan bagi orang yang menuntut ilmu tetapi niatnya itu salah, bukan diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu merupakan suatu perbuatan yang mulia apabila dalam menuntut ilmu itu disertai dengan niat yang baik. Jika seseorang menuntut ilmu tetapi disertai dengan niat yang buruk, maka dalam menuntut ilmunya itu akan sia-sia. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, niat itu mudah dibolak-balikkan, sehingga kita harus menjaga niat itu dalam 3 tempat. Yang pertama yaitu menjaga niat sebelum melakukan amal. Yang kedua, niat saat beramal. Yang ketiga, niat setelah melakukan amal. Dari hadis Tirmidzi di sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ada 3 niat yang salah dalam menuntut suatu ilmu. Yang pertama yaitu menuntut ilmu itu diniatkan untuk menyaingi para ulama. Menyainginya di sini yaitu dengan berbuat riya ataupun berbuat sum'ah. Itu merupakan suatu perbuatan yang tercela, sehingga kita tidak diperbolehkan untuk berniat dalam menuntut ilmu itu dengan berniat menyaingi para ulama. Dalam menuntut ilmu yang diperbolehkan yaitu dengan apabila kita ingin menjadi ulama atau kita ingin mendapatkan ilmu seperti ulama, dengan nantinya kita akan menebarkan suatu ilmu kebaikan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan suatu perbuatan yang terpuji, sehingga kita diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut dalam menuntut suatu ilmu ataupun niat tersebut dalam menuntut suatu ilmu. Kemudian yang kedua yaitu menuntut ilmu untuk memperdebatkan orang bodoh atau menyombongi orang bodoh. Pada hakikatnya, orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang berusaha keluar dari suatu ketidaktahuan pada dirinya, ingin menjadi suatu yang tahu. Jadi kita yang tadinya tidak tahu, kita ingin berubah atau ingin mengetahui ilmu tersebut. Sehingga dalam melakukan suatu ibadah, kita itu bisa mengetahui atau bisa menjalankan sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Dan setelah kita mengetahui akan ilmu yang kita peroleh tadi, kita sebaiknya itu menyebarkan ataupun membagi kepada orang yang belum mengetahui, agar ilmu yang kita peroleh itu bisa bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain tersebut, dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita menyombongi orang bodoh atau orang yang belum mengetahui dengan seakan-akan bahwa kita itu merupakan orang yang paling hebat di mata dunia ini. Itu termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah, dan janganlah sekali-kali untuk menyombongi orang yang belum mengetahui atau orang yang bodoh tersebut apabila kita sedang mencari ilmu ataupun menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga yaitu menuntut ilmu karena ingin mendapatkan suatu perhatian dari manusia. Dalam itu
contoh dari perhatian di sini yaitu ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan jabatan, ataupun ingin mendapatkan suatu pujian dari orang lain. Orang yang menuntut ilmu ataupun melakukan amal perbuatan itu, apabila niatnya itu dengan mengharapkan ridho dari Allah, maka Allah akan meridhoi orang-orang tersebut dan mendapatkan balasan yang baik ataupun yang terbaik bagi orang yang berniat tersebut. Kemudian begitu juga sebaliknya, apabila orang yang menuntut ilmu diniatkan dengan niat yang salah ataupun niat bukan karena Allah, maka Allah pasti akan murka dan juga akan memberikan suatu balasan yang setimpal baginya. Orang yang niat yang buruk ataupun niat yang salah bukan niat kepada Allah dalam melakukan suatu perbuatan, itu diibaratkan seperti orang yang menyimpan bangkai dan suatu saat pasti akan tercium oleh orang sekitarnya. Allah dalam memberikan suatu balasan bagi orang yang salah berniat itu tidak tanggung-tanggung, yaitu Allah menjanjikan suatu neraka. Jadi orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga kita dalam melakukan suatu perbuatan ataupun menuntut ilmu itu harus kita niatkan kepada Allah, bukan dengan niat yang lain ataupun niat yang salah, agar senantiasa kita terselamatkan dari siksa api neraka tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.